Mikroorganisme tidak dapat melakukan perjalanan tanpa bantuan air. Mereka agak mirip seperti ikan. Betapapun kuatnya mikroorganisme, lebih dari 95% tubuhnya adalah air. Mereka tidak bisa begitu saja bergerak di dalam tanah yang kering. Mikroba harus diaplikasikan dengan air. Jika Anda ingin mikroorganisme Anda mencapai ujung akar, maka air harus sampai di sana. Mikroorganisme harus berenang melalui air untuk mencapai tujuan itu. Yang paling penting adalah Anda menerapkan larutan mikroba sepenuhnya sebelum penanaman. Pemberian lebih awal akan menentukan keberhasilan panen. Solusi mikroorganisme jadam harus diterapkan secara intensif sebelum pertumbuhan akar aktif. Artinya, untuk pohon buah-buahan, waktunya adalah setelah daun-daun gugur sampai tunas baru bermunculan. Untuk tanaman sayuran, hortikultura dan palawija diterapkan setelah akhir musim panen sampai sebelum waktu penanaman. Pada periode ini, Anda dapat memberikan air sebanyak yang Anda inginkan sehingga mikroba dapat berenang jauh dan menyeluruh ke dalam tanah. Ketika ada tanaman yang tumbuh, Anda tidak dapat memberikan air tanpa batas sehingga ada batasan untuk penetrasi mikroba. Pekerjaan pondasi tanah mengacu pada penerapan JMS ditambah mineral atau pupuk cair jadam. Pupuk cair jadam atau jadam liquid fertilizer adalah pupuk cair yang terbuat dari berbagai rumput liar dan sisa tanaman, daun, ranting, dan buah-buahan. Inilah pupuk yang paling optimal untuk tanaman Anda. Manfaat terbesar dari pekerjaan pondasi tanah ala jadam ini adalah penyebaran akar akan sangat kuat. Akar akan menari-nari di dalam tanah. Jika tanahnya tandus, hanya memasukkan mikroorganisme saja belum tentu menjamin nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Elemen-elemen tertentu harus ada. Nutrisi seperti nitrogen, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, boron, dan sulfur sudah dikenal luas. Tetapi nutrisi organik yang terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen juga penting. Nutrisi organik dibuat dari fotosintesis ketika cahaya, udara, dan air datang bersama-sama. Jika nutrisi organik tidak mendukung tanah, mineral akan menjadi tidak berfungsi. 96% pertumbuhan tanaman berasal dari unsur hara organik dan 4% dari unsur hara anorganik. Dalam tanaman, biasanya karbon, hidrogen, dan oksigen mengambil sekitar 96% dari massa keringnya. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, boron, dan sulfur mengambil peran sekitar 3,5%. Elemen mikro lainnya seperti besi, mangan, molibdenum, tembaga, zinc, dan sebagainya terdiri dari 0,5%. Bahan organik dipecah oleh hewan kecil dan mikroorganisme, kemudian hancur dan berubah menjadi humus. Humus terurai dari waktu ke waktu dan melepaskan nutrisi ke dalam tanah sehingga membuatnya menjadi subur. Ditambah dengan aktivitas mikroba, humus mengubah tanah menjadi struktur agregat dengan permeabilitas udara yang baik dan memiliki sifat penahan air dan nutrisi. Jika kandungan humus dalam tanah meningkat karena masukan bahan organik yang besar, maka tanah akan menahan berbagai unsur hara, sehingga meskipun sering hujan tidak dapat menghanyutkannya dan tanah menjadi tahan terhadap erosi. Pupuk cair tidak memiliki keunggulan humus karena sudah berubah menjadi nutrisi murni. Humus mirip dengan manusia, tampaknya nutrisi yang membentuk manusia berasal dari humus ini. Ketika kita mati, kita semua akan kembali menjadi humus. Lihatlah mikroorganisme sebagai tamu. Para tamu dapat pergi kapanpun mereka mau. Jika mereka tidak menyukai tanah Anda, mereka akan pergi. Perlakukan tamu mikroba Anda dengan makanan yang baik, yaitu bahan organik. Berikan bahan organik yang cukup ke dalam tanah, maka mikroorganisme akan menjadi lebih aktif, senang, dan bersedia untuk memperpanjang masa tinggal mereka. Kualitas makanan yang saya makan menentukan kesehatan saya. Demikian pula, kualitas bahan organik yang dimasukkan ke dalam tanah menentukan kesehatan mikroorganisme dan tanaman. Perkaya tanah Anda dengan bahan organik, namun pastikan mereka bersih, murni, dan tidak terkontaminasi. Bahan organik harus memiliki sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali kontaminan seperti antibiotik, pupuk sintetis, dan pestisida sintetis. Karena hanya dengan demikian
akan meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan tanaman dan menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih baik. Jika Anda ingin mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari pelanggan, pastikan Anda menggunakan bahan organik murni. Anda membutuhkan banyak bahan organik murni, tetapi masalahnya Anda juga ingin menurunkan biaya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Harga pupuk organik bersertifikat terbilang cukup mahal. Ini adalah masalah besar. Sekarang, seperti yang telah kita lakukan berulang kali, mari kita bertanya kepada alam apa yang harus dilakukan. Dari mana alam mendapatkan pasukan bahan organik yang melimpah? Tanah alam memasok 100% bahan organiknya sendiri. Semua rumput liar dan daun berguguran menumpuk di tanah. Saat mereka membusuk, tanah menjadi kaya. Jadam mengikuti pola ini. Jadam menyarankan Anda menabur benih tanaman penutup. Biarkan tumbuh dan tebas di masa pertumbuhan puncaknya. Hasil tebasan yang jatuh akan menjadi pupuk dasar yang sangat baik. Dalam sistem pertanian tradisional, tidak ada pengeposan seperti bentuk yang dipraktekkan secara luas di kalangan organik saat ini. Lupakan pembuatan kompos yang rumit dan sulit. Lakukan saja seperti yang dilakukan alam. Alam memiliki aturan sendiri untuk menerapkan pupuk. Jika Anda bersikeras menambahkan bahan organik lain seperti sekam, serbuk gergaji, dan sebagainya, campur semuanya dan sebarkan di lahan. Lalu kemudian aplikasikan JIMS sehingga mikroba dapat mulai memakannya. Menggunakan mikroba pada tahap ini dapat mempercepat proses. Tetapi bagaimanapun, pupuk pertanian Anda harus tetap seperti di alam. Ini akan jauh lebih mudah bagi Anda. Seseorang mungkin bertanya, daripada bersusah payah menanam rumput dan mengubahnya menjadi pupuk organik, bukankah lebih mudah menggunakan kompos, pupuk kandang, atau arang sekam yang merupakan bahan organik yang baik? Entah bagaimana, semua orang bisa percaya dengan standar pupuk organik yang dibuat oleh korporasi. Padahal, ada jumlah tak terbatas dari bahan organik. Ada perbedaan kualitas di antara mereka. Apa bahan organik terbaik? Itu seharusnya terdiri dari komponen yang menjaga keseimbangan mikroba dan nutrisi. Kontaminan merupakan penyebab penting untuk degradasi tanah. Namun, melanggar keseimbangan nutrisi tanah juga merupakan bahaya yang serius. Memasukkan makanan yang tidak seimbang nutrisinya tentu mengganggu keseimbangan nutrisi. Itulah mengapa sangat bermanfaat untuk menggunakan tanaman utuh sebagai pupuk, seperti pada metode tanaman penutup atau cover crops. Jika Anda memasukkan sekam ke dalam tanah, keseimbangan nutrisi dalam tanah berubah menjadi kondisi yang lebih menguntungkan untuk menanam padi. Padahal, Anda akan menanam tomat di tanah itu. Sama untuk pupuk kandang, jika Anda menyukai masukan ini dan menggunakannya secara berlebihan, itu hanya akan merusak tanah Anda. Belum lagi ditambah dengan risiko antibiotik yang terkandung di dalamnya. Segala sesuatu yang baik tapi berlebihan akan menjadi buruk. Baik dan buruk adalah satu. Bertani adalah operasi presisi untuk menemukan dan mendekati keseimbangan nutrisi yang dioptimalkan untuk tanaman Anda. Bila Anda menggunakan pupuk kandang atau sekam, gunakan tidak lebih dari 1/10 dari total jumlah bahan organik Anda. Pupuk dasar sangat penting dalam pertanian, dan Jadam menyarankan Anda untuk melakukannya seperti alam. Alam selalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi pupuk organik. Alam selalu 100% mandiri. Jumlah bahan organik yang besar dapat Anda peroleh melalui budidaya tanaman penutup. Selain menyediakan bahan organik, tanaman penutup atau cover crops juga melunakkan lapisan tanah yang padat, mengurangi salinitas, dan meningkatkan aktivitas mikroba yang pada gilirannya akan menekan patogen tanah. Tanaman polong-polongan dari golongan legum bahkan bisa memasukkan nitrogen dari udara ke dalam tanah. Anda mungkin tergoda untuk membeli kotoran ternak demi kemudahan, namun metode cover crop sangat penting dalam pertanian organik Jadam.